Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai Apple yang kemarin baru aja launching iPhone 14 series ya, beserta aksesoris dan ekosistem yang nanti bakal kita pakai untuk pelengkap di smartphone-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja. Yang pertama, dari iPhone 14 dulu, yang baru. Jadi di iPhone 14 yang baru ini nggak ada perbedaan yang signifikan teman-teman tentunya dibanding di iPhone 13. Hanya aja sekarang ada versi yang plusnya. Kalau di versi yang sebelumnya itu ada versi mininya, nah sekarang yang mininya itu udah dihilangin dan diganti jadi yang plus teman-teman. Layarnya itu sekarang jadi sama kayak iPhone yang seri Pro Max ya, jadi 6,7 inci, dan untuk yang 14 biasanya itu masih ada di 6,1 inci. Refresh rate itu juga nggak ada peningkatan, masih di 60 Hz aja. Terus model layarnya itu masih ada poninya, dan chipset yang digunakan itu Bionic A15 ditambah 1 core GPU yang sebetulnya chipset ini dipakai di iPhone 13 Pro di tahun sebelumnya. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Yang dulu di iPhone 13 biasa itu pakai chipset yang di iPhone 12 Pro ya gitu ya. Terus nah sekarang yang 13 Pro-nya dinaikin ke 14. Nah yang itunya nanti bakal ganti chipset yang baru. Nggak ada perbedaan yang signifikan ya tentunya. Terus untuk kameranya, Apple juga bilang bahwa kamera di iPhone 14 ini mengalami peningkatan ya. Di kondisi low light-nya itu dia bisa nangkep cahaya hingga 49%. Untuk kamera selfie-nya juga lebih bagus dan ada autofocus yang bisa nangkep 38% lebih banyak cahaya. Nah, untuk di urusan kameranya sih itu ada peningkatan ya. Untuk warnanya sendiri ini ada 5 buah pilihan ya. Jadi ada 5 buah warna yang bisa dipilih. Ada midnight, ada starlight, ada blue, terus purple, dan product red. Nah, untuk kesan pertamanya ya, ngelihat iPhone 14 ini rasanya nggak begitu wah. Cuma ini kita dikasih pilihan aja dengan adanya seri yang plus. Kalau saya dikasih pilihan, untuk iPhone 14 ini saya akan ambil varian yang plus. Karena kebanyakan orang itu rata-rata sekarang lebih seneng dan cenderung ke handphone yang lebih agak besar karena lebih nyaman aja untuk ngelihat layarnya dibanding yang mini kemarin ya. Makanya mungkin kurang laku di sini ya. Kalau cuma untuk seneng aja sih yang ngeliat ya seneng ya, tapi untuk dipakainya itu agak kurang nyaman ya, apalagi untuk saya pribadi yang mini itu agak kurang nyaman. Tapi kalau untuk seneng sih ya seneng, tapi kalau untuk dipakai rasanya kurang. Nah sekarang lanjut kita ke iPhone 14 Pro-nya. Nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Kalau yang ini jangan ditanya ya. Jadi di generasinya yang sekarang itu benar-benar membawa perubahan yang cukup signifikan. Terutama di bagian bentuk layar yang udah nggak ada bentuk poni lagi. Sekarang malah jadi bentuk kayak buletan yang sebenarnya bagi para pengguna Samsung ya, tentunya di era S10 Plus, bentuknya ini udah mirip dan jadi udah biasa juga ngelihat yang bentuknya kayak gitu. Cuman bedanya kalau di S10 itu dulu di pojok kanan atas, kalau misalkan di Apple sekarang di iPhone 14 Pro itu ada di bagian tengah. Dan dinamakan bulatannya ini Dynamic Island. Dynamic Island ini benar-benar sangat inovatif teman-teman. Mulai dari tampilan notifikasi yang bentuknya itu bisa jadi berubah-ubah. Jadi besar, jadi kecil, terus jadi panjang atau pendek ya, pokoknya menyesuaikan notif yang nggak mengganggu layar tentunya. Memang untuk bentuknya seperti ini ada orang yang suka, ada juga yang tidak. Tapi kalau ditawarin bentuknya itu bisa berubah-ubah jadi canggih seperti ini, saya rasa sih bakal banyak orang yang bisa menerima dan bahkan ini perubahan yang benar-benar besar. Jadi kalau misalnya lihat dari penuh itu iPhone 14 Pro baru tuh, jadi nggak kayak 13 dulu teman-temannya, perubahannya hanya sedikit aja, poninya lebih kecil gitu. Nah sekarang itu benar-benar di bagian depannya aja udah berubah banget. Nah di iPhone 14 juga ngenalin teknologi kirim pesan lewat satelit. Kalau misalkan kita lagi tersesat di daerah yang nggak ada sinyalnya, ini bisa teman-teman, jadi mau kirim SOS-nya itu tanpa perlu sinyal bisa banget. Tapi layanan ini tentunya nggak gratis ya, berbayar. Jadi gratisnya itu cuma 2 tahun pertama aja, sisanya kita harus bayar.
Dan ini juga baru bisa mendukung di US aja sama Kanada. Tapi untuk unit yang di negara yang tadi saya sebutin teman-teman, sekarang nggak ada lagi SIM tray unitnya itu. Jadi udah pakai eSIM. Ini mudah-mudahan absennya SIM tray ini nggak di Indonesia itu nggak berlaku teman-teman ya. Jadi kalau dibawa di Indonesia ini gila sih tentunya, nggak akan ya, jadinya bikin kita ribet banget ya. Jadi apalagi kalau misalkan kita seneng traveling, terus ya misalkan kita pergi-pergi gitu harus ganti SIM card, jadi nggak bisa ya. Jadi akhirnya harus roaming terus. Wah, ini gila, udah nggak akan bener lah kalau dibawa ke sini ya. Mudah-mudahan jangan. Nah, terus untuk iPhone 4 Plus ini juga dapat upgrade di bagian layarnya yang masih menggunakan refresh rate-nya itu 120 Hz. Jadi untuk refresh rate-nya emang nggak ada perubahan. Terus ukurannya juga masih sama, yaitu 6,1, dan untuk 14 Pro Max-nya itu 6,7 inci. Tapi ada penambahan di peak brightness-nya, jadi 1600 nits, bisa sampai juga 2000 nits. Jadi kalau misalkan di area terbuka atau di bawah terik matahari, ini tentunya udah jauh lebih enak untuk ngebantu banget ya. Dan refresh rate-nya itu juga bisa turun sampai 1 Hz yang biar jadi hemat daya aja sih tentunya ya, dan nggak boros baterai juga. Terus sekarang lagi-lagi ada fitur yang baru lagi namanya Always On Display. Yang sebetulnya ini udah ada dari zaman Android, udah dari kapannya, ini sekarang baru. Ya tapi kalau untuk bagi pengguna Apple ya nggak apa-apa lah, itu kan fitur yang baru gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang udah sering pakai Android ya itu udah fitur yang biasa. Biarinlah itu, biar orang yang fanboy Apple aja yang seneng ya, kita cuman ya biasa aja ya tentunya ngelihat fitur yang seperti itu. Nah, untuk chipsetnya sekarang pakai Apple A16 Bionic yang paling baru untuk varian Pro-nya itu. Dengan fabrikasinya itu 4 nanometer dan 2 core performa tinggi, dan 4 core-nya itu untuk yang efisien. Dan GPU-nya ada 5 core. Untuk urusan kamera, sekarang iPhone 14 Pro ini udah ngegunain 48 megapiksel. Pakai teknologi pixel binding yang gabungin 4 pixel jadi satu. Yang sebetulnya ini Android juga udah punya dari lama. Cuman kalau diterapin di iPhone sih biasanya suka ada yang beda dan kayaknya jadi menarik aja gitu. Apalagi kita tahu track record-nya iPhone itu untuk multimedia dan kameranya itu udah jempolan ya. Itu saya akui bagus banget. Nah, terus juga dia ngasih contoh foto-foto yang kesannya juga sangat menarik. Terus juga ada fitur Pro RAW di 48 megapiksel. Tentunya fitur ini akan sangat berguna banget buat kita yang hobi ngedit-ngedit foto. Nah, terus lanjut untuk kamera telenya sendiri, Apple bilang bahwa bisa nangkep cahaya 3 kali lebih banyak di kondisi low light. Ini juga jadi makin menarik, teman-teman. Nah, untuk urusan warnanya, buat warnanya sendiri ini ada 4 warna. Mulai dari Space Black, Silver, Gold, dan yang terakhir namanya ini kayak nama band ya, itu Deep Purple, teman-teman. Terus bentuknya sih sama aja kayak iPhone 13 Pro untuk di bagian belakangnya, cuman beda di bagian depan aja ya. Nah, untuk harganya nih, harganya kalau kita ngelihat di Apple event sebelumnya, bandrol harganya sih masih sama dengan 13 series ya. Mudah-mudahan masuk ke Indonesia ini nggak ada perubahan harga yang signifikan, atau bahkan kalau bisa mirip lah. Jadi kalau misalkan kita yang udah nahan atau skip untuk iPhone 13 dan pengen di iPhone 14 ini kita beli, ya mudah-mudahan harganya masih sama dengan seri yang sebelumnya. Jadi nggak perlu nambah-nambah lagi ya. Jadi kalau tabungan udah kekumpul segitu, ya udah segitu aja. Nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah terus, yang selanjutnya ada Apple Watch 8. Untuk aksesoris pelengkapnya, ini ekosistemnya Apple ya. Ada jam tangan Apple Watch 8 ya. Fitur barunya itu di Apple Watch 8 punya teknologi sensor, salah satunya itu crash detection dengan high GeForce accelerometer yang fungsinya itu bisa ngedeteksi kalau terjadi kecelakaan atau tabrakan. Dan Apple Watch ini akan otomatis emergency call ke kontak yang kita simpen di emergency-nya itu. Fitur yang menurut saya keren, tapi ya amit-amit ya tentunya. Nggak usah inilah ya, nggak usah bawa motor atau bawa mobil, nggak usah ngebut-ngebut lah, pelan-pelan aja lah biar nggak kejadian. Yang ini udah fiturnya ada tapi nggak usah kejadian.
Nah, terus untuk wanita nih, ini benar-benar khusus yang untuk wanita. Jadi jam tangannya ini juga sekarang punya sensor temperatur yang bisa tahu kapan wanita lagi masa ovulasi atau lagi masa subur. Jadi kalau kalian yang sudah berkeluarga, terus harus ngitungin kalender masa subur gitu ya, nah sekarang di Apple Watch 8 ini bisa ngitung tanpa harus ngitung-ngitung kalender. Nah ini sepertinya bakal laku terutama untuk wanitanya ya. Nah, kalau untuk yang cowok nih, kayaknya lebih seneng kayak ke Watch Ultra ya, karena ada juga dikenalin Watch Ultra. Kalau untuk saya ini Watch Ultra lebih menarik. Targetnya itu buat orang-orang yang seneng outdoor. Ini mirip-mirip kayak Galaxy Watch Pro-nya Samsung yang dikenalin juga di event Samsung kemarin. Pastinya layarnya yang lebih besar, terus tombolnya yang lebih besar, terus gear putarannya tuh ya, putaran yang di sampingnya itu juga lebih besar, dan speakernya pun besar. Terus apa lagi ya? Dan untuk bahannya juga ini pakai aerospace titanium. Selain itu, kalian yang seneng diving atau yang seneng berenang di laut, ini udah dapat sertifikat diving, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau dibawa nyelam ke laut, tuh harusnya udah nggak takut rusak. Tapi, kalau ngomongin masalah harga, ini balik lagi ya, harganya itu kemarin diperkenalkan di $799, yang alias kalau masuk ke Indonesia, jadinya 10 juta lebih. Udah, saya nggak jadi belilah, urungkan aja niat itu. Udah mending beli yang lain aja kalau untuk jam tangan segitu ya. Nah, yang terakhir ada AirPods 2 Pro. Yang sekarang di-upgrade chipsetnya itu dan diklaim mampu menahan 2 kali noise yang lebih banyak. Terus untuk volume, sekarang itu bisa di-touch dari AirPods-nya untuk naik turunin volume. Lagi-lagi fitur yang sebelumnya ada di TWS mungkin nggak cuman Samsung, mungkin nggak cuman Xiaomi gitu ya, yang bisa di touch gini Apple ketinggalan ya. Tapi untuk para pengguna Apple lagi-lagi ya udahlah, biarin itu fitur yang baru gitu kan, ya nggak usah disesali gitu ya. Ya kalau menurut saya kan dulu kalau naikin volume ya, yang sepengalaman saya di AirPods yang pertama itu kita nggak bisa nge-touch kayak gini, jadi harus ngomong pakai Siri atau misalkan pakai handphonenya ini dinaikin volumenya ya, atau misalkan dari Apple Watch-nya gitu. Nah sekarang di Apple AirPods 2 Pro yang baru ini kita bisa naikin dari sini. Udahlah, itu ya mungkin tambahan-tambahan dari Samsung, dari ini ya, dari Apple. Nah terus kalau untuk ketahanan baterainya sendiri, AirPods ini bisa bertahan 6 jam. Untuk case-nya sendiri dia ada bisa di 30 jam untuk ketahanan baterainya itu. Dan sekarang untuk ngecasnya udah bisa support MagSafe juga. Terus fitur lainnya itu ada chip U1 yang berfungsi buat nyari kalau case-nya itu kita lupa nyimpen ya, atau misalkan keselip di mana, terus case-nya itu nyari. Ini modelnya kayak AirTag gitu ya, jadi bisa nyelip di mana itu ada, dia ngeluarin sinyal suara gitu yang bisa tahu posisinya, jadi nyelip di mana. Itu fitur yang menurut saya jempolan bagus ya. Jadi nggak cuman AirPods-nya aja yang ngeluarin suara, sekarang juga si case-nya kalau misalkan hilang atau nyelip, dia ngeluarin suara juga, bisa dicari. Ini mantep fiturnya. Terus yang terakhir nih dari AirPods ini, kalau misalkan kita dulunya suka beli case untuk dikasih gantungan, nah sekarang di AirPods 2 Pro ini kita bisa kasih gantungan ya, jadi bisa dikasih tali, jadi nggak harus beli lagi case-nya. Udah, itu aja sih. Nah, yang saya suka sih dari Apple event yang kemarin itu, memang selalu yang ditunggu-tunggu itu iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max-nya ya. Terlebih lagi, kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama istri saya yang akhirnya dia skip untuk 13 series itu, yang tentunya 13 Pro. Dia udah malas, katanya perbedaannya itu hanya sedikit banget. Nah, kemarin pas Apple event kemarin, sangat excited banget ya tentunya istri saya yang sambil ngeliat itu. Tentunya saya pribadi pun sama excited, terutama di layar yang dynamic island-nya itu ya, yang untuk notif-notif segala macam itu banyak banget yang bisa kita lihat di situ ya. Tentunya fitur yang baru kan, jadi ke penggunanya pun juga dia untuk ke bawah happy ya pastinya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja yang bisa saya bahas mengenai iPhone ini ya. Jadi di Apple event kemarin juga karena kan handphonenya kita belum megang dan
belum bisa ngelihat secara langsung juga, baru ngelihat di Apple event kemarin ya. Tentunya ini gebrakan besar banget buat di iPhone 14 ini dan perubahannya yang cukup banyak. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.